Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku di rumah yang berbahagia dan mudah-mudahan semuanya sehat. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kenikmatan yang luar biasa di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, termasuk di daerah sekitar kita, Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Anak-anakku sekalian, dalam kegiatan Ramadan kali ini, tema hari ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya diperintahkan untuk ibadah. Apapun yang kita lakukan, asal itu baik, insya Allah akan bernilai ibadah. Ibadah itu ada dua macam. Yang pertama ibadah makhluk, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ghairu makhluk, ibadah yang secara tidak langsung kepada Allah melalui manusia dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, sudah sebulan lebih kegiatan sekolah kita dilakukan di rumah, termasuk kegiatan Ramadan pada tahun ini juga dilakukan dari rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah. Menurut Allah, ibadah yang paling bagus adalah bersujud kepada Allah. Tidak ada nikmat yang besar bagi kita semua kecuali diberi kesempatan oleh Allah sujud, ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari. Namun demikian, ibadah-ibadah sholat, ibadah puasa, dan lain sebagainya yang termasuk ibadah makhluk tidak akan bernilai manakala tidak dibarengi dengan ilmu. Oleh karena itu, dua orang terbaik yang ada di muka bumi ini, kata Allah, yang pertama adalah orang yang mengajar, dan yang kedua adalah orang yang belajar. Jadi anak-anakku semua, walaupun anak-anakku di rumah, tapi tetap belajar. Walaupun lewat daring, lewat internet, lewat jarak jauh, tapi tetap harus belajar. Karena itu orang yang utama di muka bumi adalah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La anna taghdu fanata'allama baban min kitabillahi ta'ala khairun laka man antusalli mi'atan rok'atin wala an ta'udhu fatu'allima baban minal ilmi umilabi awlam yu'mal khairul laka min antusalli alfa rok'atin." Barang siapa atau bahwasanya perjalananmu untuk belajar satu bab dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada bersembahyang 100 rakaat. Jadi ketika anak-anak sekalian sekolah, belajar, berangkat menuju ke sekolahan dengan tujuan untuk mempelajari ilmunya Allah, mempelajari kitab-kitabnya Allah, itu pahalanya jauh lebih baik daripada anak-anakku sholat sunnah 100 rakaat.
Kemudian perjalanan untuk mengajar satu bab dari ilmunya Allah, diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik darimu daripada sholat 1000 rakaat. Jadi ketika seorang pengajar, seorang guru, seorang ustadz belajar menuju ke tempat pembelajaran, ke sekolah, ke pondok, atau ke musola, tempat belajar, maka perjalanannya itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Jadi kalau untuk pelajar atau santri itu 100 rakaat lebih baik daripada 100 rakaat, tapi untuk pengajar lebih baik dari 1000 rakaat. Itu artinya kemuliaan seorang pengajar, kemuliaan seorang ustadz itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan seorang pelajar. Maka Rasulullah juga pernah bersabda, kun aliman, jadilah orang alim, au muta'aliman, atau jadilah pelajar, santri, penuntut ilmu, au sami'an, atau jadilah pendengar saja. Wala takun robian, dan jangan jadi orang yang keempat. Orang alim tidak, belajar tidak, mendengarkan ilmunya Allah pun tidak, berarti orang yang nomor 4. Maka orang yang keempat ini adalah termasuk orang bodoh, orang yang akan binasa. Jadilah orang alim, pelajar, pendengar, jangan jadi orang yang keempat. Fatahlik, maka kamu akan binasa, kamu akan rugi besar. Anak-anakku sekalian, tadi orang yang belajar itu pahalanya lebih baik daripada 100 rakaat. Orang yang mengajar dalam perjalanannya lebih baik daripada 1000 rakaat. Terus bagaimana dengan anak-anak sekalian yang sekarang tidak melakukan perjalanan menuju ke sekolah? Diteruskan dalam hadis tadi, dan barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu untuk diajarkan kepada orang lain, akan diberi pahala oleh Allah sama dengan pahalanya 70 nabi. Dan barang siapa yang duduk di depan orang alim barang 1 jam atau 2 jam, nah ini anak-anakku sekalian masuk dalam kategori ini. Barang siapa yang duduk di depan orang alim, di depan orang yang mengajar barang 1 jam atau 2 jam untuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan ilmu-ilmunya Allah, untuk belajar, maka atau ya saya lanjutkan, atau makan bersama orang alim sesuap atau 2 suap, atau berjalan bersama selangkah atau 2 langkah bersama orang alim, maka orang itu akan dikaruniai oleh Allah 2 surga, dan tiap-tiap surga besarnya 2 kali besar dunia, 2 kali besarnya dunia ini. Nah, disinilah mulianya orang yang belajar, mulianya orang yang dekat dengan orang alim, berdua mendengarkan orang alim 1 jam atau 2 jam, dan mendengarkan sepatah 2 patah kata, atau makan sesuap 2 suap bersama, atau berjalan bersama,
Allah memberi pahala, akan dikurnia oleh Allah 2 surga. Atau anak-anak sekalian, ketika bulan Ramadan ini, biasanya kalau sehabis taraweh itu ada kultum, ada pengajian sebentar. Nah, ini juga kesempatan kita. Setelah kesempatan pertama tadi hilang, tidak ada perjalanan untuk menuju ke sekolah, maka ada peluang yang besar bagi kita di bulan suci Ramadan ini adalah mendengarkan tausiah setelah sholat tarawih. Karena Rasulullah pernah bersabda, man sholla sholatan ma'al jama'ati wa jalasa fi khalaqati wa jalasa fi khalaqatil ilmi wa sami'a kalamallahu wa amila bih a'tallahu ta'ala sittatan asya. Barang siapa yang sembahyang jamaah, barang siapa yang sholat berjamaah, kemudian duduk mendengarkan pengajian ilmu, mendengarkan firman-firman Allah, kemudian diamalkan, maka ia akan dikaruniai oleh Allah dengan 6 macam karunia. Orang yang mendapat karunia dari Allah itu orang yang sangat beruntung. Maka ketika kita mau bersolat berjamaah, kemudian mendengarkan pengajian, maka Allah akan memberikan karunia-Nya. 6 karunia itu apa saja? Yang pertama, Allah akan memberi rezeki yang halal. Rezeki yang halal ini yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam, oleh orang mukmin. Rezeki yang halal, karena semua rezeki itu Allah yang memberi. Maka ketika kita diberi rezeki yang halal, itu adalah karunia yang luar biasa. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur. Ini juga karunia yang luar biasa, karena tidak semua orang terhindar dari siksa kubur. Yang ketiga, menerima amal catatan besok pada hari kiamat. Orang itu akan menerima amal catatan itu dengan tangan kanan. Maka ketika orang mendapatkan amal catatan itu diterima dengan tangan kanan, maka sebagai tanda bahwa dia adalah termasuk golongan kanan, golongan orang yang baik. Kemudian yang keempat, orang itu akan dapat melewati Shiratal Mustaqim dengan cepat, secepat kilat. Karena tidak semua orang bisa melewati Shiratal Mustaqim ini dengan cepat. Konon Shiratal Mustaqim ini kecilnya rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 kali tajamnya pedang. Bisa kita bayangkan, kita nguwat bambu saja uglik-uglik. Apa uglik-uglik? Gemetar. Tidak jarang kita tergelincir. Bagaimana ketika kita nguwat Shiratal Mustaqim yang kecilnya 7, rambut dibelah 7? Maka sudah bisa dibayangkan, sudah sangat sulit. Nah, itu Allah memberikan karunia yang luar biasa, dapat melewati sirat itu dengan cepat, secepat kilat. Kemudian berikutnya adalah kita akan dikumpulkan bersama para nabi besok di padang mahsyar. Ketika kita sudah berkumpul dengan para nabi, otomatis kita tergolong umat yang beruntung, karena itu tadi mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah orang itu akan dibangunkan rumah di surga yang terbikin dari yakut merah,
yang pintunya itu saja 40 pintu. Kita punya rumah yang pintunya satu saja pegel nyapu karena besar. Bagaimana kalau pintunya itu 40? Bisa kita bayangkan, satu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang mau belajar dan mengamalkan apa yang didengar ketika selesai sholat berjamaah. Itulah anak-anak sekalian, jadi kesimpulannya bahwa dua orang yang luar biasa di dunia ini tadi adalah orang yang mengajar dan orang yang belajar. Yang terakhir hadis yang diriwayat sabda Rasulullah, sebuah hadis, khairud dunya wal akhirah ma'a ilmi wa syarafud dunya wal akhirah ma'a ilmi wal alimu al wahidu al akbaru min jihadil fadlil indallahi ta'ala min alfi syahidin. Satu orang alim lebih afdol di hadapan Allah daripada 1000 syahid. Ini sekali lagi kemuliaan ilmu. Ketika ilmu itu menempel pada diri seseorang, maka seseorang itu akan mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu sudah luar biasa, jaminannya surga. Nah, ini lebih utama. Itu anak-anak sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Tetap semangat dalam belajar, dalam situasi apapun dan dimanapun. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.